Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsummas shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ulama ana muhtaramin wa zu'amana mukarramin. Juga kepada segenap Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dipayungi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya membuat video ini murni mengikuti keinginan dari sebagian saudara yang karena efek merebaknya COVID-19, di mana realita ini memaksa kita untuk harus meluangkan waktu dalam ruang hidup bersama keluarga dan otomatis meninggalkan aktivitas-aktivitas yang biasanya membawa kita dalam kegiatan-kegiatan kajian-kajian dan pengajian-pengajian. Karena itu, semoga dengan sedikit sumbangsih keilmuan yang pernah kami dapatkan dari ulama-ulama kami, guru-guru kami, bisa mengisi waktu ruang panjenengan semua untuk mengingat kembali apa yang sudah pernah kita pelajari, untuk menambah lagi apa yang belum pernah kita dapatkan, dan semoga kesempatan ini menyatukan kita dunia dan akhirat, membawa kita bersama-sama di bawah payung syafaat ulama dan Rasulullah SAW. Ikhwani yang kiram, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Sengaja saya memilih satu kitab yang di zaman kakek-kakek kita dulu, kitab ini cukup masyhur menjadi kajian dan menjadi materi pengajian-pengajian yang insya Allah kalau kita mampu menerapkan isi kitab ini sepenuhnya, insya Allah sudah sangat lebih dari cukup. Karena dalam kitab ini beliau mu'alif, pengarangnya Syekh Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, mencoba memadukan tiga pola keilmuan yang berkembang di agama Islam. Tiga pola keilmuan tersebut adalah ilmu fikih atau ilmu syariat, kemudian ilmu tauhid atau teologi, dan ilmu tasawuf. Saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dipayungi kasih sayang oleh Allah, kebanyakan pengarang kitab fikih, pengarang kitab ulama-ulama itu mencoba menyampaikan, menyusun ilmu sejak dimulainya era kodifikasi keilmuan dalam satu cabang ilmu tertentu. Misalnya ilmu fikih. Ulama-ulama muassis 4 madzhab, beliau Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga Imam
Ahmad bin Hanbal, beliau itu bukan ulama yang tidak mengerti ilmu tasawuf. Beliau sangat sufi, sangat ahli tasawuf, pelaku tasawuf. Akan tetapi karena fokus keilmuan beliau berada di wilayah ilmu fikih, maka beliau lebih terkenal di wilayah ilmu fikih. Demikian juga halnya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau ini bukan orang yang buta tentang ilmu fikih. Bahkan sebagian literatur menyebutkan bahwa puncak kejayaan fikih Syafi'iyah itu berada pada era Al-Ghazali. Akan tetapi karena titik pembahasan beliau setelah beliau mengalami pergulatan spiritual di puncak kejayaan beliau, kemudian mengarang kitab dan fokus kepada ilmu tasawuf, maka Imam Al-Ghazali lebih dikenal dengan statusnya sebagai ahli tasawuf. Uniknya, ma'asyiral ikhwan, sebagian kitab tasawuf yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ini tidak fokus di ilmu tasawuf belaka. Namun sebagian kitab tasawuf beliau itu membahas sekaligus antara tiga ilmu: ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan ilmu fikih. Bisa kita telusuri di kitab beliau Ihya Ulumuddin yang menjadi karya monumental beliau, dan begitu luar biasanya keterangan dari kitab Ihya ini sampai Imam Surawardi pun mengatakan bahwa kadar Ihya wa yakuna Qur'an, hampir-hampir Ihya itu seperti Quran karena begitu luasnya isi dari kitab Ihya dan mencakup semua aspek, termasuk salah satunya adalah kitab Bidayatul Hidayah yang semoga Allah memberi kekuatan kepada saya, kepada kita semua untuk terus mengkaji kitab ini dan tidak berhenti pada wilayah kajian belaka, namun semoga kita diberi kesempatan untuk bisa mengamalkan isi dari kitab Bidayatul Hidayah. Saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa ilmu yang berkembang di agama Islam ini sangatlah luas. Begitu luasnya ilmu yang berkembang di agama Islam ini sampai banyak di antara kita yang sama sekali kurang atau bahkan tidak paham tentang keluasan ilmunya. Namun bagi kita, kawan-kawan muslimin, ulama-ulama yang sudah bisa berenang di lautan keilmuan Islam, beliau bisa merasakan bahwa semakin direnangi lautan, semakin diselami lautan keilmuan tersebut, semakin tampak bahwa ilmu Islam ini maha luas. Namun ma'asyiral ikhwan, ilmu Islam ini meskipun seluas itu, inti dari ilmu Islam terbagi dalam 3 kelompok ilmu yang saya sebutkan tadi: ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu tauhid atau teologi. Yang sedikit perlu kita kenali
sebelum kita nanti mengkaji kitab Hidayah ini, bahwa istilah fikih dalam Islam dengan istilah ilmu fikih itu sangat jauh berbeda. Di benak kita yang tidak memahami antara fikih dan ilmu fikih tersebut, ketika disebut di Al-Quran, ketika disebutkan di kitab hadis, di hadis-hadis dan kitab-kitab ulama, kata fikih, banyak kita yang terjebak bahwa yang dimaksud adalah ilmu fikih, padahal sangat jauh panggang dari api. Kenapa? Karena di masa Rasulullah SAW ilmu-ilmu itu belum pernah diklasifikasikan. Di masa Rasulullah SAW dan era sahabat, ilmu-ilmu itu juga belum pernah didefinisikan. Yang ada adalah Rasulullah menyampaikan bahwa beginilah aturannya dalam sholat, beginilah aturannya dalam zakat, beginilah wudhu itu. Kemudian ketika menghadapi permasalahan dan kita dalam kondisi titik mati, dalam titik lemah, maka kembali kepada Allah, tawakal, dibarengi dengan sabar ketika ujian menyelimuti kehidupan kita, dan ketika mendapat anugerah rahmah dari Allah, kita diperintahkan untuk bersyukur. Nah, ilmu-ilmu Islam ini di masa Rasulullah masih disebut fikih, belum terkelompokkan. Mulai terkelompokkan itu sudah pada era akhir era sahabat, mulai era tabi'in, mulai dikelompokkan dan mulai ada pendefinisian tentang hadis dan ilmu, pengelompokan ilmu serta perbedaan antara fikih dengan ilmu fikih. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.